Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan orang-orang jahat itu lafi sijjin, akan diletakkan di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun marqum, kitab yang ditulis. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kitabal fujjar. Kalimat fujjar bisa mencakup orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik ataupun orang-orang fasik. Karena kalimat fujjar jama daripada fajir. Fajir itu artinya nama yang terkandung semua keburukan di dalamnya. Ismun li kulli syarrin, nama untuk setiap pelaku keburukan, itu disebut fajir dalam bahasa Arab. Tetapi tentu ada perbedaan antara fasik dan fajir. Kalau fasik itu dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dosa besar. Tapi kalau fajir itu membangkitkan keburukan dan meluaskan, sehingga fajir itu di atas kefasikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kitabal fujjar, jama daripada fajir, sesungguhnya catatan orang-orang fajir, orang-orang jahat itu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang itu berlaku fajir? Ada beberapa penyebab yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah orang yang suka berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wal birr yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra fi as-sidqi hatta yuktaba indallahi as-siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra fil kadhib
hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Nabi SAW, wajib atas kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar ke surga. Ketika seseorang kemudian terus melakukan kejujuran dan tidak berhenti untuk jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat bahwa Anda itu memang orang jujur di hadapan Allah. Tapi hati-hati, kata Rasul, jangan berlaku dusta, karena dusta itu mengarah ke fujur, kepada keburukan, dan keburukan itu mengarah ke neraka. Apabila seseorang berdusta dan terus mengulang-ulang dustanya, maka dia akan dicatat di hadapan Allah sebagai pendusta. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa dusta itu mengantarkan kepada fujur. Kalau berdusta satu kali itu disebut fasik. Tapi kalau berkali-kali meningkat dari fasik menjadi fajir, karena meluaskan dustanya. Dan biasanya dusta satu kali akan melahirkan dusta berikutnya dan berikutnya, karena maksiat itu melahirkan maksiat yang lain, sebagaimana ketaatan itu melahirkan ketaatan yang lain. Maka sebab orang berlaku fajir atau fujar itu karena dusta, maka hindari dusta. Yang kedua, hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang alamatul nifaq, tanda-tanda orang itu disebut munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqina thalathatun, tanda orang dikatakan munafik itu tiga. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Dan dalam riwayat wa idza khasama fajara, dan kalau dia berselisih, berdebat, maka dia ingin menang sendiri. Maksudnya fajara di sini artinya ketika dia berdebat padahal dia tahu dia di pihak yang salah, maka dia akan mencari-cari dalil seolah-olah dia yang benar. Itu disebut fajir. Seperti dalam dunia pengadilan, terkadang pengacara itu tahu bahwa posisi dia membela yang salah, tetapi dia bela kliennya supaya menang di pengadilan dengan berbagai macam dalil yang dia kemukakan. Dia tahu endingnya dia yang salah, akan tetapi hanya karena pundi-pundi rupiah dia bisa memenangkan yang batil menjadi hak, berarti dia masuk pada kategori fajir. Ini di antara penyebab besar kenapa orang berlaku fajir. Termasuk juga kata Nabi SAW ketika bicara tentang orang-orang yang terus melakukan kejahatan di hadapan manusia. Kata Nabi SAW, wal abdul fajir yastarihul bilad wal ibad wasyajar wad dawa. Kata Nabi SAW, dan hamba fajir ini kalau dia berhenti melakukan kejahatan, amanlah negeri, amanlah manusia, amanlah pohon, dan aman binatang-binatang. Karena orang fajir itu melakukan kejahatan, baik merusak negaranya, ataupun menzalimi manusia, ataupun mungkin merusak hutan, atau mungkin membunuh binatang tanpa hak yang dibenarkan maksudnya. Maka itu juga dalam kategori fajir. Dan banyak penyebab orang itu bisa berlaku fajir ataupun jahat. Di sini Allah mengatakan karena inna kitabal fujjar la fi sijjin, berada di sijjin. Sijjin itu di mana? Sijjin itu di dasar bumi yang paling dalam. Di situ ada, kata para ulama ketika membahas apa itu sijjin, sakhratun fi ardi sufla, sebuah padang pasir letaknya di bawah dasar bumi, di bawah 7 lapis bumi.
dan itu akhir daripada kekuasaan iblis. Itu disebut sijjin. Jadi ketika kita bicara tentang ruhnya seorang kafir, dalam hadis Bara bin Azib yang sudah saya jelaskan, ketika malaikat membawa ruhnya orang kafir, orang munafik, orang fasik ini, yang sudah dikafani dari kafan neraka dengan bau yang sangat busuk sehingga seluruh malaikat langit mencelanya, maka ruh itu ditolak semua malaikat yang ada di langit. Semua malaikat, para penjaga pintu langit menolak ruh itu untuk diangkat ke langit. Artinya langit menolak. Makanya ruh itu kemudian dilempar, dikembalikan ke bumi. Tapi bumi juga menolak. Langit menolak, bumi juga menolak. Makanya ruhnya orang kafir kemudian diletakkan di akhir kekuasaan iblis yang disebut dengan sijjin. Itulah disebut dengan sijjin. Ruhnya orang kafir ditolak langit, ditolak bumi, diletakkan di sijjin. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Dan sijjin itu penjara dunia bagi orang-orang kafir, bagi ruhnya orang-orang kafir. Dan kelak mereka akan dipenjara di kuburan-kuburan mereka, dan akhirnya mereka akan dipenjara, dikekalkan di dalamnya, di neraka yang Allah janjikan kepada mereka. Kalla inna kitab, kalimat kitab ini ada yang mengatakan catatan orang-orang kafir diletakkan di sini. Tapi juga ada yang mentafsirkan kitab di sini artinya arwah, ruh-ruhnya orang kafir, orang fajir diletakkan di sini. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun marqum. Catatan-catatan orang-orang kafir yang sudah dicatat. Dan catatan itu tidak mungkin ditambah dan dikurangi. Kemudian Allah mengatakan, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ini kalimat wail yang kedua. Sebelumnya Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang berlaku tatfif, mengurang-urang timbangan, takaran, meteran, dan begitu seterusnya. Intinya curang dalam berdagang. Kemudian Allah ulang kalimat wailun di sini. Wailun, neraka wail, lembah dalam jahanam itu. Untuk siapa? Yauma idzin lil mukadzibin. Pada hari itu bagi para pendusta. Apa hubungan pendusta dengan tatfif? Ya, karena orang yang curang dalam dagang itu umumnya berdusta. Orang yang curang berdagang kan berdusta. Kalau dia tidak berdusta, tidak mungkin curang. Karena yang mengakibatkan dia curang dalam jual beli itu karena dusta dia, menyembunyikan yang baik, menampakkan yang buruk. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika mengecek di pasar, kemudian ada orang jual gandum yang jelek ditaruh di bawah, yang baik pula ditaruh di atas. Kemudian ketika ada orang yang membeli, kemudian dicampur antara yang baik dan yang buruk, dusta dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Neraka wail pada hari itu bagi para pendusta. Siapakah para pendusta di sini? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang berdusta terhadap hari kebangkitan. Kenapa orang berlaku tatfif? Mengurang-urang hak Allah, mengurang-urang hak Rasul, mengurang-urang hak manusia. Karena mereka tidak yakin dengan hari kebangkitan. Mereka tidak yakin bahwa di sana ada hari setelah kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Kalian dulu tidak ada. Kemudian Allah ciptakan kalian di alam dunia. Kemudian kalian wafatkan menuju alam kuburan kalian. Kemudian Allah hidupkan kembali kelak di padang mahsyar.
dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dahulu orang-orang kafir Quraisy ketika periode pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ayat-ayat Makkiyah? Quran itu kan terbagi menjadi dua ayatnya. Ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah, disebut Makkiyah. Madaniyah itu ayat yang turun setelah hijrah, maka disebut Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah ini rata-rata bicara tentang keyakinan, tentang tauhid. Tidak ada bicara tentang fikih. Fikih itu dibicarakan oleh ayat-ayat yang sifatnya madani. Makanya panggilannya dibedakan. Kalau panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka biasanya madani, turun setelah hijrah. Tapi kalau panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, biasanya makkiyah, turun sebelum hijrah. Makanya lihat panggilan dalam Al-Quran, kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya bicara tentang fikih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bicara puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau tegak salat, basuh wajah-wajah kalian, bicara tentang wudu. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu umum mencakup mukmin dan kafir. Biasanya bicara tentang tauhid. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Lah di periode Mekah itu Nabi SAW banyak diturunkan ayat kepada dia persoalan keyakinan. Bicara tentang alam kubur, bicara tentang sorga, bicara tentang neraka, bicara tentang padang mahsyar, bicara tentang sirat, timbangan, hisab, dan begitu seterusnya. Kenapa ayat-ayat Makkiyah bicara soal itu? Karena orang-orang kafir Quraisy itu umumnya mereka tidak yakin ada hari kebangkitan setelah kematian. Mereka ingkar, tidak percaya bahwa di sana ada hari kebangkitan setelah kematian. Ingat kita ketika kita bicara tentang suratul Lahab, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'aghna 'anhu maluhu wa makasab, bahwa tidak ada gunanya harta yang dikumpulkan oleh Abu Lahab dan juga usaha dari kekayaan yang ia usahakan selama hidup di dunia. Ketika Abu Lahab mendengar turunnya ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa makasab, saya selana rabbatalah, bahwa dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Apa kata Abu Lahab? Dia kumpulkan semua rekan-rekan dan dia mengatakan, lau kana ma qala Muhammadun salih, kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa aku akan masuk ke neraka yang menyala-nyala ini. Kata Abu Lahab, aku tenang saja, anak-anakku banyak, mereka sukses-sukses, hartaku melimpah, aku bisa tembus neraka dengan anakku dan hartaku. Ketika, kenapa Abu Lahab bicara seperti ini? Karena dia gak yakin dengan hari kebangkitan. Dia kira neraka itu bisa ditebus dengan harta dan anak-anaknya. Maka Allah bantah, ma'aghna anhu maluhu wa makasab, percuma saja. Anakmu tidak bisa menembus neraka, hartamu juga tidak bisa menembus neraka. Ucapan Abu Lahab ini menunjukkan bahwa dia mengingkari adanya hari berbangkit sehingga menjadi olok-olokan bagi dia. Atau ketika Abu Jahal dan juga kawan-kawan ketika menanggapi ayat tentang Syajaratuz Zakum, pohon buah zakum yang hidup di neraka, dan itu makan penduduk neraka zakum itu. Inna syajarataz zakum ta'amun athim, sesungguhnya pohon-pohon zakum itu makanan bagi orang-orang berdosa. Talquha karu'usyy syayatin, di mana buahnya seperti kepala-kepala setan, saking menakutkannya. Maka biasanya kalau kita di dunia saja, kalau kita mensifatkan sesuatu yang menakutkan, itu pasti kita sebut syaitan.
Tapi kalau kita mensifatkan sesuatu itu yang menakjubkan, pasti kita katakan malaikat. Jadi kalimat syaitan itu biasanya disebutkan bagi sesuatu yang sangat menakutkan. Itulah gambaran pohon zakum yang kalau dimakan macet di tenggorokan, kalau masuk di perut menghancurkan usus. Itulah makanan ahli. Abu Jahal ini berpura-pura tidak paham bahasa Arab. Dia orang Arab, tapi dia berpura-pura bahwa zakum itu bukan bahasa Arab. Sehingga dia bertanya, apa itu zakum? Apakah zakum itu kurma ajwa? Katanya. Kalau memang itu kurma ajwa, biar sini saya makan semuanya. Kurang ajar dia. Dia mengatakan seperti itu, dan seolah-olah Abu Jahal itu mengingkari adanya kebangkitan, adanya neraka. Sehingga mengatakan memperolok-olok buah zakum yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dia tidak yakin dengan buah zakum, sehingga memperolok-olok dan mengatakan, apakah zakum itu ajwa? Ajwa itu maksudnya kurma Madinah. Kalau itu yang berlaku, biar saya makan semuanya. Kenapa Abu Jahal mengatakan seperti itu? Karena nggak yakin dia kan bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifatkan surga, Allah mengatakan sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Oh, di surga itu ada surur. Surur itu tikar-tikar. Marfu'ah yang ditinggikan. Dipan-dipan yang ditinggikan. Tempat-tempat tidur itu disebut surur. Orang-orang musyrik Arab kemudian mentertawakan ayat dan mengatakan bahwa lihat bagaimana Muhammad sedang berhayal. Di satu sisi Muhammad mengatakan bahwa penduduk surga itu setinggi Adam, 60 hasta atau 30 meter tinggi, dengan lebar 7 hasta, 3,5 meter, itu badan ahli surga. Kemudian dikatakan surur marfu'ah, dipan-dipan yang ditinggikan. Kemudian dia mengejek ketika kemudian disifatkan bahwa dipan itu tingginya 30 hasta. 30 hasta artinya 15 meter. Kalau kita analogikan spring bed itu 15 meter kan tinggi. Orang-orang jahiliyah ini hendak mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah tahu Rasul mensifatkan manusia di surga itu seperti ada. Tapi mereka mengaca kepada diri-diri mereka yang pendek-pendek. Sehingga kemudian mereka dengan tertawa mengatakan dipannya setinggi 15 meter. Kita pula tinggi segini, macam mana kita mau naik ke dipan itu? Itu kan mengejek namanya kan. Intinya bahwa kenapa keluar ejekan-ejekan orang-orang Arab jahiliyah sampai ke tokoh-tokohnya? Karena mereka mendustakan hari kebangkitan. Makanya wajar orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, bahwa di sana ada kebangkitan setelah kematian, biasanya hatinya keras. Orang yang tidak yakin adanya kiamat, orang yang tidak yakin adanya kebangkitan setelah kematian, orang yang tidak yakin adanya hisab dan timbangan, biasanya hatinya keras. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tidakkah kau lihat para pendusta ad-din? Din itu maksudnya hari kiamat. Tidakkah kau lihat para pendusta hari kiamat? Bagaimana sifat-sifatnya? Allah mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia untuk membantu fakir miskin. Ketika orang tidak punya rahmat kepada anak yatim dan tidak sayang kepada fakir miskin, menunjukkan hatinya keras. Kenapa hati mereka keras? Salah satunya karena tidak ada keimanan dengan adanya hari kebangkitan, hisab pada mahsyar dan yang semacamnya. Maka Allah katakan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan tidaklah
didustakan perkara-perkara tersebut kecuali setiap orang yang melampaui batas dan melakukan dosa. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka pun mengatakan asatirul awwalin, ini mah dongeng orang-orang dulu. Apa yang didengarkan? Maka bahaya orang-orang yang menyangka Al-Quran itu dongengan orang-orang dulu, atau saluran-saluran dari kitab-kitab sebelumnya, bukan wahyu Allah yang langsung diberikan kepada Rasul, maka ini pintu kekufuran. Kita katakan Al-Quran ini bukan asatirul awwalin, dia wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan orang penutup telah menutup atas hati-hati mereka maka yaksibun, dari apa yang mereka lakukan di dunia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hati kalau sudah tertutup. Hati kalau sudah tertutup maka susah akan menerima kebenaran. Dinasihati apapun, kalau hati sudah tertutup, apalagi sampai dicap, apalagi sampai ada gemboknya. Seperti Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah dalam hati mereka itu ada gembok yang mengunci sehingga tidak bisa dibuka? Ini hati kalau sudah tertutup susah mendapatkan hidayah dan nasihat. Makanya hati tertutup ini akan mengantarkan kepada lamah jubur, mereka tidak akan melihat Allah dan berakhir kepada lasalul jahim. Mereka akan dimasukkan ke neraka jahim. Makanya ini kan beruntun. Kalla balghana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, thumma innahum lasalul jahim. Berawal tertutup hati, maka mereka tidak akan bisa melihat Allah dan berakhir mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Lalu apa penyebab yang menjadikan hati kita tertutup sehingga kita terhalang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa saja perkara-perkara yang menutup hati sehingga kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dan yang paling bahaya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu menghalangi kita dengan Allah. Karena syirik itu kezaliman, sezalim-zalim dosa besar. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berlaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu kezaliman besar. Tidak boleh orang itu melakukan kesyirikan atau percaya dengan kesyirikan. Karena sekarang di masyarakat ini mudah sekali orang percaya dengan kesyirikan. Banyak para peramal yang muncul di akhir-akhir ini dan meramal itu, meramal ini, gitu. Ada orang mati hanyut, diramal masih hidup, rupanya sudah mati. Gak benar tuh ramalan. Ini penonton YouTube ini sudah yakin saja. Komennya mudah-mudahan sudah jelas yang meramal orang peramal kok masih komentarnya mudah-mudahan. Kita dustakan saja kan begitu. Ini kan kesyirikan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lain lagi meramal seorang peramal. Di mana ya? Di Lombok yang punya remote langit ini. Jadi remote langit. Jadi tergantung dia. Kalau suruh hujan, remote-nya tinggal dibuka. Kalau ditutup remote-nya nggak hujan, mau hujan pakai remote. Jadi dia punya remote satu lagi. Siapa dia? Dialah dulu peramal. Ini kesyirikan. Jadi kesyirikan seperti inilah yang kemudian menutup hati manusia untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalla bal ala qulubi. Itu bisa menutup hati kita. Dan syirik itu sebesar-besar dosa, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat sebelum kematian. Karena dosa itu kan ada 3 macam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-dzulmu
thalatha. Zulmun la yatrukuhu Allah, wa zulmun yughfar, wa zulmun la yughfar. Kata Nabi SAW, kezaliman itu ada 3 macam. Ada kezaliman yang tidak ditinggalkan Allah, ada kezaliman yang akan diampuni, ada kezaliman yang tidak akan pernah diampuni. Kemudian Nabi memerinci fadzulmu la yughfar, adapun kezaliman yang tidak akan diampuni, fasyirku billah, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Fadzulmu alladhi yughfar, adapun kezaliman yang diampuni adalah dzambun bainahu wa baina rabbih, seseorang melakukan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadzulmu alladhi la yutrak, adapun kezaliman yang tidak akan ditinggalkan Allah adalah dzulmun bainahu wa bainal ibad, kezaliman antara dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, kesyirikan memposisikan tingkat tertinggi, tidak akan diampuni. Makanya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni selamanya dosa syirik. Makanya jangan remehkan dosa syirik. Datang ke dukun, percaya tanggal, percaya jimat gitu, percaya tempat-tempat keramat, itu semua kesyirikan. Termasuk kemudian yang kedua, kezaliman antara kita dengan Allah, seperti meninggalkan yang wajib, sholat dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan, walaupun dia meyakini kewajiban. Tetapi orang-orang yang melakukan seperti ini di bawah ghadabullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu Allah bisa murka kepada dia. Dan yang tidak kalah bahayanya adalah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Apa itu? Kezaliman kita sesama kita. Kenapa bahaya? Nabi SAW mengatakan, fattaku da'watal mazlum, fa innahu yuhmal 'alal ghamam. Faqala Allah 'azza wa jalla, wa bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Kata Nabi SAW ketika bicara tentang kezaliman sesama hamba, kata Nabi SAW, ingat doa orang yang dizalimi ini, doanya akan sampai ke atas awan, kata Nabi. Ingat, terkadang orang yang zalim, dia bisa tidur nyenyak, puas dengan kezalimannya, kan? Merasa puas dia menzalimi orang sehingga di malam hari dia bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang dizalimi, dia tidak bisa tidur, sehingga terkadang dia mengangkat kedua tangannya, berdoa keburukan kepada orang yang dizaliminya. Doa ini akan diangkat oleh Allah sampai ke atas awan, sampai ke hadapannya. Dan ketika doa ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dia. Allah bersumpah, wa bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaanku dan dengan bi'izzati, dan dengan kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan tolong kamu, walau ba'dahin, walaupun kezaliman itu sudah berlalu kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berdiri di samping orang yang dizalimi, walaupun orang yang dizalimi ini orang fajir, walaupun orang yang dizalimi ini orang kafir. Dalam sebuah hadis, da'watul mazlum mustajabatun walau kana fajiran, wa fi riwayatin walau kana kafiran. Doa orang yang dizalimi itu akan diijabah walaupun dia orang jahat, walaupun dia orang kafir. Bukan berarti Allah melihat kekafirannya, tidak. Allah hanya melihat karena dia di pihak orang yang dizalimi. Jadi doanya orang kafir saja mustajab kalau dia dizalimi. Hati-hati. Jadi yang pertama, orang ataupun penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Yang kedua, bid'ah. Bid'ah ini salah satu penghalang hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pelaku bid'ah ditentang. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tertolak amalan tersebut. Jadi apa gunanya beramal kalau ditolak? Makanya Allah mengatakan,
hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Allah, orang yang beramal tapi sia-sia. Dia rajin beramal tapi tidak berpahala. Maukah aku kabarkan kepada orang-orang yang sia-sia amalannya, kata Allah. Lalu siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang menyia-nyiakan amalannya di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, tapi dia masih menyangka dia masih melakukan kebaikan padahal sia-sia. Ya, karena para pelaku bid'ah kan seperti itu. Merasa dia di atas kebenaran tetapi amalannya tidak diberikan pahala. Kemudian yang ketiga, al-kaba'ir, dosa besar. Maka dosa-dosa besar itu bisa menutup hati dan menutup hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang berzina, seseorang yang minum khamar, seseorang yang membunuh, seseorang yang berjudi, ghibah dan yang semacam itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini bisa menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa besar ini biasanya salah satu yang menyulitkan kita keluar dari permasalahan. Orang yang suka melakukan dosa besar pasti banyak masalah, dan masalahnya susah untuk dipecahkan. Ketika ada masalah, bukannya kemudian kembali kepada Allah meminta agar diselesaikan, malah bermaksiat, makin rumit masalahnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dosa besar juga termasuk ram yang disebutkan dalam Al-Quran, kadzdzaba ram ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian juga di antara penutup hati sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyimpangan manusia terhadap nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti golongan ahlu ta'til yang mereka mengingkari Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Bagaimana kemudian dia akan berhubungan dengan Allah kalau dia ingkari nama dan sifat? Makanya orang-orang seperti ini tidak akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah mengingkari nama dan sifatnya. Padahal kita memanggil Allah itu dengan namanya, dan kita semakin yakin adanya Allah karena sifatnya. Kalau kita ingkari macam mana? Termasuk juga di dalamnya orang yang terus mengumpulkan dosa-dosa kecil sehingga menjadi besar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la saghiratan ma'al istimrar wa la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikumpulkan jadi besar, dan tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Artinya bahwa dosa kecil jangan diremehkan. Seperti Anda sekarang melihat handphone, melihat YouTube, melihat Instagram, melihat TikTok atau apa istilahnya. Terkadang kan mampir itu ada aurat-aurat perempuan, ya kan? Kalau sekali astagfirullah, kalau terus-terusan alhamdulillah jadi masalah. Jadi tiap hari untuk berapa kali itu nonton, lewat gitu. Ini kalau sehari 100 kali lewat, berarti 100 dosa kecil untuk kumpulkan kan? Kalau dari pagi untuk nengok handphone itu, YouTube itu pula iklannya keluar aurat perempuan. Nanti di TikTok gitu lagi, kemudian di Instagram gitu lagi. Satu hari bisa ratusan kali kita melihat. Kata Umar bin Khattab, la saghiratan mal istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dikumpulkan jadi besar jadinya kan? Itu akan jadi ram. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu akan jadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berakibat kepada apa? Ayat selanjutnya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjub. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka ketika di dunia terdapat ram penghalang hubungan dia dengan Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim, terhadap Rabb mereka, yawma idin, pada hari itu, lamahjub, mereka akan terhalang. Ma'asyiral muslimin, tidak ada nikmat yang paling besar kelak di akhirat daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling besar di akhirat kecuali ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika ahlul jannah dakhalal jannah wa ahlun nar dakhalal nar. Ketika penduduk surga masuk dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ji'a bil maut, didatangkan sebuah kematian. Kemudian dibentuk kematian itu seperti kambing buah. Begitu dalam hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembelih kambing itu sebagai simbol tidak ada kematian lagi. Setelah disembelih kambing buah di antara surga dan neraka sebagai simbol tidak ada kematian, maka datang penyeru menyeru ahli jannah dan mengatakan, ya ahlal jannati la mauta lakum. Wahai penduduk surga, tidak ada kematian bagi kalian, maka rasakanlah nikmat selama-lamanya. Kemudian datang fanadal munadi ila ahli nar, ya ahlan nar la mauta lakum. Penduduk neraka, kalian juga tidak ada kematian, maka rasakan dengan azab seumur hidup kalian. Ketika penduduk surga sudah seluruhnya masuk dalam surga dan tidak ada kematian, khuludun la mauta lakum, kekal dan tidak ada kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi mereka di balik hijab. Dan hijab Allah itu cahaya dalam riwayat akhir. Di balik hijab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga dan mengatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, saluni ma syi'tum fa hadha yaumul mazid. Mintalah sesuka hati kalian, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Dan aku tidak pernah mengingkari janjiku kepada kalian. Maka serentak penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilal jannah wa tubaiduna anin nar. Ya Rabb, bukankah kau sudah memutihkan wajah-wajah kami, kau masukkan kami ke surga, kau hindarkan kami dari neraka, itu sudah cukup bagi kami. Apalagi? Karena kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan itu tidak bisa terlintas sama sekali oleh pikiran, dilihat, didengar pun tidak. Kenikmatannya luar biasa. Sehingga wajar penduduk surga mengatakan seperti itu, sudah cukup ya Allah, apalagi bingung mereka harus minta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karim, tetap mendesak, minta. Ini hari tambahan nikmat kepada kalian. Maka berdirilah Nabi Musa alaihissalam, kemudian memberikan ide kepada penduduk surga dan mengatakan, saluhu an tarawna wajh. Mintalah wahai penduduk surga agar kalian bisa melihat wajahnya, wajah Allah. Karena aku di dunia pernah meminta untuk melihat wajah Allah, Allah pun menolaknya dan mengatakan, lan tarani, kau tidak bisa melihat wahai Musa. Mintalah kita agar kita rame-rame meminta melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk surga sepakat, mereka meminta untuk melihat wajah Allah. Karena itu permintaannya, maka Allah pun menyingkap tabirnya berupa cahaya ataupun api. Tiba-tiba seluruh penduduk surga melihat wajah Allah. Dari situ penduduk surga berteriak dan mengatakan, demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar yang kami rasakan kecuali melihat wajah-Mu ya Allah. Jadi nikmat yang paling besar di surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang tertutup hatinya, ram dalam hatinya, diharapkan bagi mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya ulang-ulang, perjumpaan kita dengan Allah itu 2 kali di dunia dan 2 kali di akhirat, dan ujungnya melihat wajah. Adapun pertemuan kita di dunia, pertama ketika kita sholat, itulah pertemuan kita dengan Allah sebenarnya. Makanya kata para ulama, siapa yang banyak sholatnya, maka dia akan banyak melihat Rabbnya pada hari kiamat. Siapa yang sedikit sholatnya, maka dia pun akan ditentukan melihat Rabbnya dengan rajin dan tidaknya dia sholat ketika di dunia. Karena hakikatnya sholat itu perjumpaan kita dengan Allah. Ketika Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu berat, ya berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketika Allah menjelaskan siapa orang yang khusyuk itu,
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Orang-orang yang yakin kalau dia sedang berjumpa dengan Allah. Jadi salat itu hakikatnya kita sedang berjumpa dengan Allah. Berarti semakin khusyuk dalam salat, maka semakin yakin kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam salat kita tidak boleh meludah ke depan? Karena larangan, kita tidak boleh meludah ke depan. Karena di depan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat kematian. Ketika ruh seorang mukmin dan catatannya kemudian diangkat oleh malaikat sampai langit ketujuh. Ingat, Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasan. Kan itu dalam Quran. Ta'rujul malaikat, malaikat itu naik turun. Warruh, sebagian ahli tafsir mengatakan ruh di sini ruhnya seorang mukmin saat mati. Jadi malaikat ketika turun membawa rohnya seorang mukmin yang meninggal itu, maka dia akan naik dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha membawa roh itu miqdaru 50 alfasan, di mana jaraknya 50 alfasanah, 50.000 tahun. Karena jarak langit pertama ke langit kedua saja 500 tahun. Langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Langit ketiga ke keempat 500 tahun, dan begitu seterusnya. Maka kalau di total jaraknya dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha itu sekitar 500 atau 50.000 tahun. Itu lalu diangkat ke langit. Ta'rujul malaikatu war. Jadi ruh ini diangkat oleh malaikat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi kitabnya biarkan, letakkan di Iliyin, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya dikembalikan. Dan itu pertemuan kedua ruh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di akhirat, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah hadir di hadapan mereka. Waji'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datang Rabb dan malaikat bersaf-saf. Allah datang menemui hamba-hambanya di padang mahsyar. Bagi orang-orang kafir terhadap, sebagaimana ayat ini, bahwa mereka adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ketika Allah datang kepada mereka, orang-orang kafir terhalang, tidak bisa melihat Allah. Maka orang-orang yang beriman, mereka bisa melihat Allah. Dan ini pertemuan yang ketiga dan akhir pertemuan kita dengan Allah. Bahkan melihat wajah Allah, dan terus akan melihat wajah Allah kelak di surga. Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, thumma innahum lasalul jahim. Ketika mereka terhalang melihat wajah Allah, maka akhir kehidupan mereka lasalul jahim, tempat mereka di neraka jahanam. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa sampai subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.